Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurmalasari dan rekan saya Adelin Maisadiah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai risk assessment dari mata kuliah manajemen risiko keamanan cyber tentang PT Kioson Komersial Indonesia. Yang pertama mengenai daftar risiko teknis. Yang pertama, risiko produk yang tidak dapat dijual. Produk-produk yang ditampilkan di dalam aplikasi Kioson terdapat dua bagian, yaitu produk yang langsung dijual oleh pihak ketiga dan produk yang langsung dijual oleh perusahaan. Produk yang langsung dijual oleh perusahaan merupakan produk yang dibeli terlebih dahulu oleh perusahaan dan disimpan di gudang perusahaan. Kegagalan perseroan dalam menganalisa pasar untuk produk perusahaan dapat menimbulkan persediaan atau stok produk yang berlebihan, yang akhirnya harus dijual perusahaan dengan harga diskon bahkan dapat dijual di bawah harga modal. Yang kedua ada risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Seluruh pendapatan usaha perusahaan dihasilkan di Indonesia sehingga kinerja perusahaan bergantung kepada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Meskipun perusahaan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham perusahaan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang. Atau jika pasar berkembang, saham perusahaan akan aktif atau liquid. Karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi. Selanjutnya adalah risiko perubahan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan usaha perdagangan online atau e-commerce sangat terpengaruh dengan perubahan perkembangan teknologi yang pesat. Apabila perusahaan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, maka dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya, risiko tidak tercapai proyeksi. Menghasilkan laba merupakan tantangan bagi setiap perseroan. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berusaha meningkatkan proyeksi pendapatan dalam upaya meyakinkan investor bahwa kegiatan usaha tetap berjalan lancar. Tidak tercapainya target kenaikan laba bersih yang telah diproyeksikan dapat mengurangi tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Selanjutnya, risiko berkurangnya mitra. Kegiatan usaha perusahaan sangat bergantung pada mitra-mitra yang bekerja sama dengan perusahaan. Perusahaan selalu berupaya untuk melakukan kunjungan berkala ke setiap mitra-mitra perusahaan sehubungan dengan edukasi dan juga untuk mendapatkan feedback terkait produk-produk perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam melakukan kunjungan berkala ke mitra dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan mitra kepada pihak perusahaan. Selanjutnya, terdapat tabel likelihood. Jadi di sini terdapat resiko dan likelihood-nya. Yang pertama itu ada resiko perubahan perkembangan teknologi dengan skala 0,8. Yang kedua ada resiko tidak terpercaya proyeksi dengan skala 0,4. Yang ketiga ada resiko berkurangnya mitra yang menggunakan produk perusahaan dengan skala 0,7. Yang kelima, yang keempat ada resiko produk yang tidak dapat dijual dengan skala 0,5. Yang keenam ada resiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia dengan skala 0,6 dan yang terakhir ada resiko likuiditas dengan skala 0,5. Selanjutnya ini ada tabel risk determinan, perhitungan risk determinan. Jadi di sini ada resiko, likelihood, dan risk determinannya. Yang pertama itu ada resiko perubahan perkembangan teknologi dengan likelihood 0,8 dan risk determinannya itu 48 dengan perhitungan dari kemungkinan kerentanan yaitu 100%, likelihoodnya 0,8, presentasi risk yang dimitigasi itu 70%, ketidakpastian pengetahuan 30%, dan menghasilkan total risk determinan 48. Selanjutnya seterusnya juga seperti itu. Ini juga sama perhitungannya seperti yang awal tadi. Selanjutnya yaitu kontrol untuk mengurangi dampak masing-masing risiko. Yang pertama ada kontrol polis. Manajemen secara terus-menerus memonitor proses manajemen risiko perusahaan agar dapat memastikan keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas perusahaan. Yang kedua ada kontrol teknologi. Untuk memajukan e-commerce, pemerintah telah merilis roadmap industri e-commerce sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 14. Dalam paket tersebut terdapat 8 aspek yang mendukungnya.
Yang ketiga yaitu kontrol program. Pengelolaan modal dalam memperhitungkan rasio pemungkit melibatkan perbandingan antara jumlah hutang bersih yang dimiliki perusahaan dengan total modal yang tersedia. Ini membantu perusahaan untuk memahami seberapa besar risiko yang terkait dengan penggunaan hutang dalam mendanai operasinya. Berikut adalah data dari risiko dengan skor tertinggi, yaitu risiko produk yang tidak dapat dijual dengan likelihood 0,5 dan risk determinannya berjumlah 55. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.